Shalom saudaraku, kita membutuhkan akan firman Tuhan yang menyegarkan akan jiwa kita. Momen yang baik pada hari ini, pekan terakhir tahun yang kita gumuli, tahun 2025. Satu kebenaran firman Tuhan akan disampaikan kepada kita. Kitab 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. Sebelum kita mendengar bagian firman Tuhan ini, kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk pembacaan juga pemberitaannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, firman kebenaran, sukacita di hati jika selalu kami mendengar dan mau untuk melakukan kehendak-Mu. Kami akan membaca sebagian dari berita sukacita firman-Mu Tuhan. Karuniakanlah atas kami semua kuasa Roh Kudus-Mu. Dengan demikian, firman yang akan kami baca dalam pemberitaannya kami pahami dan kami jadikan itu sebagai pelita pedoman bagi langkah hidup kami. Kami dapatlah melakukan dalam segala gumulan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dengan sukacita kami siap sambut akan firman-Mu. Amin. Persekutuan dikasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengar 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, patutlah kita bersyukur untuk kasih Tuhan sepanjang kurun waktu, hampir 1 tahun pergumulan hidup kita di tahun 2025. Bahwa Allah telah melakukan perkara-perkara luar biasa atas kita. Dan momen kali ini, saat ketika firman Tuhan disampaikan, saudara dan saya diperkenankan Tuhan untuk ada pada pekan terakhir di tahun 2025. Dan kebenaran firman ini sebagai refleksi atas kasih Tuhan itu, bahwa benar Ebenezer, Tuhan telah menolong kita. Saudara, apa arti kata Ebenezer? Kalau kita lihat dari pengertian katanya, Ebenezer, Eben artinya batu, dan Ezer yang berarti penolong. Jadi secara harafiah, Ebenezer mengandung pengertian batu penolong. Saudara, batu ini didirikan oleh Samuel bukan untuk disembah, tetapi sebagai batu peringatan kemenangan bangsa Israel atas bangsa Filistin, dan juga menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dan telah memberi kemenangan bagi bangsa Israel, bukan yang lain. Bahwa tanpa Tuhan, bangsa Israel bukan siapa-siapa. Saudaraku, latar belakang didirikannya batu peringatan ini karena sepanjang itu bangsa Israel telah lama meninggalkan tabut Tuhan, yang juga berdampak pada kehidupan moral rohani dari umat itu, sehingga sekian lamanya mereka menyembah ilah-ilah lain. Akibatnya mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Saudara, untuk itu melalui peringatan ini Samuel sampaikan sesuai dengan yang disaksikan bacaan kita ini, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, hal ini penting supaya kita diingatkan bahwa apapun pergumulan hidup kita sejak awal tahun ini, jika saudara dan saya diperkenankan Tuhan ada sampai pada titik ini, kita sepakat
hanya karena kasih Tuhan. Ebenezer ini memperingatkan kita bahwa sesungguhnya kita bukan siapa-siapa, tetapi Allah telah melakukan perkara-perkara luar biasa itu. Penyertanya tetap untuk kehidupan saudara dan saya sampai hari ini. Bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Ingat saudara, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Nah, berbicara tentang pertolongan Tuhan kepada kita tidak mengandung pengertian bahwa hanya sampai hari ini, ataupun juga pertolongan yang Allah lakukan kepada kita telah selesai. Namun berbicara tentang inilah pertolongan Allah yang sudah dimulai dan akan tetap berlanjut terus. Supaya kita tahu bahwa momen ini sangat berarti untuk kita, bahwa jika pada masa lalu Allah telah melakukan hal-hal baik kepada kita, ataupun juga dalam suka ataupun duka kita, penyertaan yang sama akan tetap berlanjut di sepanjang kehidupan saudara dan saya berada. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, belajar daripada kesaksian firman ini, jika kita ada pada hari ini, kita diajak untuk dijadikan momen-momen yang ada dalam hidup kita, supaya kita ingat bahwa Allah senantiasa dan tetap bekerja untuk menolong dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, setiap peristiwa dalam kehidupan kita, kita jadikan sebagai momen untuk bagaimana ada pemulihan, perubahan dalam kehidupan kita. Semua kita tentu tidak lepas dari kekurangan karena kedagingan ataupun juga kemanusiaan kita. Tetapi kalau kita katakan kepada Tuhan bahwa Allah telah menolong kita, kita sadar bahwa kekurangan kita, kedagingan kita sebagai manusia, kita bukan siapa-siapa. Jika kita ada hari ini karena Allah, dan untuk seterusnya dan selamanya, Allah itu tetap setia dalam kehidupan kita. Mari saudara, di penghujung tahun ini kita telah mengalami tiap kebaikan itu. Kita yakin jika diperkenankan Tuhan untuk memasuki tahun baru, tahun 2026, Ebenezer, kita diingatkan kasih Allah itu tidak pernah berubah. Selamanya, seterusnya juga akan dilakukan yang baik atas kehidupan saudara dan saya. Ingat Ebenezer, kita ada sampai hari ini karena Tuhan telah menolong kita. Tuhan Yesus menyertai dan berkati kehidupan semua kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah tersimpan baik dalam hati kami. Tidak ada kebanggaan diri apapun dalam diri kami. Kami sadar bahwa segala-galanya yang kami jalani hanya karena kasih-Mu. Supaya dengan demikian kami belajar untuk memberi diri utuh kepada Tuhan yang tuntun kawal, memberkati kami. Apa yang telah Tuhan lakukan sepanjang kurun waktu bersetahun ini luar biasa. Ebenezer, kami dapat katakan itu, Tuhan telah menolong kami, pribadi, keluarga, dalam kebersamaan persekutuan umat-Mu, tapi juga karya hidup dimanapun, tanggung jawab bakti kami. Kami yakin kasih-Mu tak berkesudahan. Untuk seterusnya dan selamanya Engkau tidak pernah berubah. Jadilah kepada semua kami kehendak-Mu yang baik. Dan sungguh kami yakin bahwa firman menolong kami untuk selalu berpegang pada kehendak firman-Mu, supaya kami tidak takut, tidak gentar dengan apapun, karena sesungguhnya Engkau menolong kami tiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon akan berkat-Mu. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, Putranya Yesus Kristus, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus tinggal tetap menyertai berkat kehidupan semua kita hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudara,
renungan harian hari ini untuk kita. Semoga dimanapun kita ada, kita terus sadar akan penyertaan dan kasih Tuhan atas kita. Tuhan tetap menolong kita.